Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabad. Jawaban dari pertanyaan tersebut, apakah akidah Asy'ariyah? Ini pada hakikatnya ini akidah Asy'ariyah bermula dari seorang tokoh yang masyhur dari kalangan Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah, yaitu dari seorang tokoh yang beliau sudah bertobat dari akidah tersebut dan kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana pemahaman tersebut masyhur. Nah, riwayat tersebut masyhur, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari yang bernama Ali bin Ismail bin Ishaq rahimahullahu taala. Nah, beliau ini yang memandangkan akidah-akidah tersebut, sehingga akidah-akidah tersebut dipegang sampai sekarang walaupun beliau sudah bertobat dan berlepas diri dari pemahaman-pemahaman tersebut. Di antara akidah Asy'ariyah yaitu menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menolak sifat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy. Nah, mereka menolak sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan di dalam alam, bukan di luarnya, bukan di atas, bukan di bawah. Dan mereka menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan kemudian berikutnya dari keyakinan Asy'ariyah, yaitu mereka dalam masalah takdir, mereka hanya menetapkan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah dan tidak menetapkan iradah syariah. Menurut mereka, seorang hamba itu tidak memiliki kekuasaan. Mereka hanya menetapkan kemampuan dan kudrah seorang hamba ketika berbuat saja. Mereka menafikan adanya kudrah hamba sebelum berbuat. Nah, ya, ini dalam masalah takdir, yaitu hamba itu cuma menerima takdir, tidak bisa menentukan sikap. Nah, mereka hanya menetapkan kemampuan dan kudrah bagi hamba ketika berbuat saja, dan mereka menolak adanya kudrah kemampuan hamba sebelum berbuat. Nah, ini masalah dan masalah takdir. Mereka mirip Jabriyah. Adapun dalam masalah iman, mereka mirip Murji'ah. Mereka mengatakan bahwasanya beriman itu hanya sekedar lafaz saja, pembenaran di dalam hati dan melafazkan saja. Adapun amalan tidak mempengaruhi keimanan, sehingga hal itu menjadikan mereka menyatakan bahwasanya apabila seorang muslim melakukan kemaksiatan sebesar apapun, bahkan kekufuran sebesar apapun, tidak mempengaruhi keislamannya, tidak mempengaruhi keimanannya, bahkan dia seorang mukmin yang sejati. Ini keyakinan mereka dalam masalah iman. Kemudian juga dalam masalah pemahaman, mereka mengatakan dengan lantang bahwasanya mendahulukan akal daripada dalil. Salah seorang tokoh mereka, Ar-Razi, Fakhr-Razi, yang beliau juga sudah bertobat, yaitu mengatakan jika dalil Al-Quran bertentangan dengan akal, maka harus mendahulukan akal. Ini yang disebutkan dari salah satu tokoh mereka dalam beberapa kitab. Kemudian juga di antara pemahaman mereka adalah dalil Al-Quran dan Sunnah hanyalah bersifat dhanniyah, yaitu dhanniyah dalalah, yaitu hanya pendalilan yang bersifat dugaan saja, tidak menetapkan, bukan suatu keyakinan dan kepastian. Jadi dhanni saja. Dalil Al-Quran dan Sunnah bukan suatu hal yang kepastian, hanya sekitar dhanniyah. Ini mereka hal tersebut. Kemudian di antara dalil mereka di antara keyakinan mereka pula, yaitu mereka mengatakan bahwasanya dalil yang pantas untuk diikuti adalah cuma dalil ada Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Adapun dalil ahad, mereka bukanlah menganggap suatu hujjah atau dalil dalam masalah akidah. Mereka menganggap bahwasanya hadis ahad bukanlah suatu hujjah untuk dipakai dalam masalah akidah, sehingga mereka begitu. Kemudian juga di antara mereka pula, yaitu mereka dalam masalah asma wa sifat, mereka menetapkan dan menolak mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beberapa saja yang mereka tetapkan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itu sesuai dengan akal dan pas untuk diterima secara akal. Di antara yang mereka menolaknya dari sifat-sifat Allah itu, Allah memiliki tangan yang hakiki, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mentakwilnya bahwa tangan di sini adalah bersifat kekuasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan tangan hakiki. Dan begitu pula dalam penglihatan,
dan lain sebagainya dan berbagai sifat. Hanya mereka menetapkan beberapa saja. Sebagian di dalam kitab mereka menetapkan cuma 7, sebagian mengatakan 13 dan seterusnya. Padahal nama sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali, karena Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya segala nama Allah Subhanahu wa taala terkandung dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat secara otomatis di dalam nama tersebut. Sementara mereka hanya menetapkan beberapa poin saja, 7, sebagai mengatakan 13 dan beberapa lain. Sementara nama-nama Allah itu sangat luas sekali. Yang kita tahu yang masyhur 99. Walaupun sebenarnya banyak nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik ma'adun fi hukmu adlun fi qadauk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamta ahad min khalqik aw ista'tharta fi ilmi ghaibi indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepada Engkau ya Allah dengan nama-nama yang Kau miliki. Au sammaita bi nafsak, atau nama-nama yang Engkau menamakan diri Engkau, atau nama-nama yang Kau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama-nama yang Engkau simpan di sisi-Mu. Menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya segala nama Allah Subhanahu wa taala terkandung dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga kita semua dari keyakinan akidah Asy'ariyah ini, karena ini adalah akidah yang tidak benar dan ini adalah hal tersebut. Dan sebelum mumpung kita ingat, itu bahwasanya di antara akidah Asy'ariyah, semoga Allah memberi pada mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini maknanya adalah kalamullah, adapun lafadznya adalah hikayat dari kalamullah. Artinya lafaz Al-Qur'an menurut mereka adalah makhluk, sementara maknanya adalah kalamullah. Ini diantara akidah Asy'ariyah. Semoga Allah menjaga kita semua. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Walhamdulillah.